Haleluya, puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Lundungan. Dan hari ini saya rindu membagikan berkat buat kita semua, buat sahabat FB dimanapun Anda berada dalam live streaming ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita. Dan sebelum firman Tuhan diberitakan, saya mau berdoa untuk kita semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak buat hari ini. Kau berikan waktu bagi kami lagi untuk berjumpa dalam acara Inspirasi Hidup. Dan kami percaya sahabat, kenalan, umatmu, anakmu yang ada, yang sementara menyaksikan, bahkan menikmati kebesaran Tuhan lewat live streaming ini, kami sangat percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau bersabda bagi kami, Engkau bersuara bagi kami, berbicara bagi kami. Kami belajar mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Ada kuasa Allah terjadi dalam pemberitaan firman Allah. Haleluya, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan pasti buka jalan. Haleluya, amin. Sahabat FB dimanapun Anda berada, tentunya hari ini dalam program acara Inspirasi Hidup bersama saya Pendeta Lundungan, saya sudah berdoa untuk kita semua dan saya rindu membagikan berkat kita kepada kita semua hari ini dengan kebenaran firman Allah dalam Roma pasal 9 ayat 30, 31, 32. Dan khotbah saya diberi judul Mengenal Dia dengan Benar pada part 2. Nah, puji Tuhan, saya akan membacakan untuk semua Roma pasal 9 ayat 30 sampai 32. Saya baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Ayat 31, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Yang ke-32, ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan mereka tersandung pada batu sandungan. Nah, sahabat pendengar yang diberkati Tuhan, dalam acara ini tentunya saya akan bicara soal mengenal Dia dengan benar. Kita lihat sejarah kehidupan Israel. Sejak dulu umat Tuhan yang dipilih oleh Tuhan tentunya menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan mereka hidup di bawah hukum Taurat. Dan mereka belajar tentang hukum Taurat. Dan mereka berusaha mengenal hukum Taurat. Dan kita mengenal tentang kebenaran ini lewat firman Tuhan. Nah, rupa-rupanya kehidupan Israel yang begitu dekat dengan hukum Taurat, belajar tentang firman Allah pada hukum Taurat yang mereka kuasai, sampai pada masa Paulus dalam pelayanan. Dalam kitab Roma diungkapkan, ternyata pola peribadatan Israel masa lalu tentunya terbawa-bawa sampai pada zaman Paulus, termasuk Israel berdiaspora di berbagai tempat di Asia Kecil. Nah, Paulus menghadapi suatu masalah ketika firman Tuhan yang diberitakan, yang disampaikannya, dan orang Israel yang menuruti firman Allah lebih menitik beratkan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat perbuatan-perbuatan mereka. Memang benar, cara mereka untuk menjumpai Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, mereka hidup sedemikian rupa seperti apa yang diungkapkan dalam Alkitab. Tetapi ternyata cara hidup mereka untuk menjumpai Tuhan itu mereka gunakan dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah. Mereka hanya lebih menitik beratkan pada soal menghafal, menguasai hari-hari raya di Israel, dan mereka lebih taat pada hukum Taurat dan lebih menekankan hal-hal jasmani daripada menyangkut kerohanian. Dan mereka berupaya untuk menjumpai Tuhan dengan menaati hukum Taurat tanpa dengan iman. Nah, ini kehidupan Israel di masa lalu. Mereka kepingin berjumpa dengan Tuhan, tapi mereka menggunakan cara yang salah, bukan pada dasar iman, tapi mereka lebih menitik beratkan perbuatan. Nah, saya mau katakan kepada kita semua hari ini, pengenalan ini sangat keliru. Dan memang kalau kita belajar ungkapan-ungkapan Paulus lewat surat Roma yang sudah kita baca tadi, sepertinya tersirat dalam ungkapan Paulus. Pendekatan yang mereka lakukan seperti ini itu sangat keliru di hadapan Tuhan. Sebab mereka lebih menitik beratkan pada nilai-nilai perbuatan manusia, kepada hal-hal jasmani, lebih menekankan hukum Taurat daripada kasih karunia, daripada iman. Nah, bukankah kita orang Kristen juga hari-hari ini hidup seperti itu? Terkadang
kita lebih menitik beratkan acara-acara seremonial, kita lebih menitik beratkan soal gereja, persembahan yang kita berikan, dan kita juga lebih menitik beratkan untuk menjumpai Tuhan, mengatur perilaku kita ya dengan baik dan sebagainya, dan seolah-olah ini hal yang paling berkenan kepada Tuhan. Nah, ingat baik bahwa Tuhan menghendaki supaya kita orang percaya, ya. Orang percaya boleh memahami dan belajar dari kehidupan Israel. Sebagaimana Tuhan tidak menghendaki mereka menjumpai Tuhan hanya sekedar seremonial, hanya dititikkan soal perbuatan, bukan dengan iman. Ini sangat berbahaya. Makanya saya bilang bukan artinya seperti itu. Seolah-olah kita menjumpai Tuhan, kalau sudah kita ibadah seminggu, 2 minggu, atau 1 minggu 3 kali kita merasa puas, atau persembahan yang banyak kita merasa puas, atau kita juga berperilaku baik, atau melakukan hal-hal yang baik kita merasa puas. Nah, sangat keliru kalau tanpa dengan iman. Makanya dalam ayat ini berkata, ingat baik-baik, tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mereka mengejar hukum, mengejar kebenaran, tapi tidak sampai pada hukum itu, sebab mereka lebih menitik beratkan cara hidup mereka pada kehidupan Taurat dan tidak mengenal dengan iman, tidak mengenal firman yang sungguhnya. Dan Tuhan mau supaya kehidupan saya dan saudara boleh menggunakan iman yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengenal Dia lebih dalam, mengenal Dia dengan benar. Nah, kita lihat pada ayat 32, mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan. Jadi Kristus itu menjadi batu sandungan buat mereka untuk melakukan sesuatu. Ternyata mereka hanya melihat hal-hal jasmani. Nah, sementara Tuhan merindukan dengan suratan Paulus ini, dengan isi hati daripada Tuhan sendiri lewat Paulus, supaya pendekatan Israel, pendekatan kita gereja bukan dititik beratkan pada perbuatan, tapi dengan iman. Kita harus melakukannya dengan iman. Saudara beribadah, lakukan dengan iman. Saudara beri persembahan, lakukan dengan iman. Saudara melayani, lakukan dengan iman. Saudara memuji Tuhan, lakukan dengan iman. Saudara bikin apa saja untuk Tuhan, lakukan dengan iman. Nah, kita lihat referensi ayat-ayat yang sudah kita pernah baca dan pelajari dalam Roma 3:27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ternyata bukan bermegah dengan perbuatan, tapi kita bermegah dengan iman. Iman adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada saya dan diberikan kepada saudara. Ayat yang lain saya di referensi kita lihat 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan. Nah, untuk orang-orang Yahudi satu batu sandungan, kata Paulus dalam suratan Roma, karena mereka tidak mengenal kasih karunia, karena mereka tidak mengerjakan, melakukan dengan iman, maka bagi mereka itu batu sandungan. Roma 10 ayat 3 dan 4, saudara perhatikan baik, kita lihat kebenaran ini dalam Roma 10, luar biasa. Ayat 3 dan 4, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi ternyata mereka mengiring Tuhan, mereka melakukannya untuk kebenaran sendiri, berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, jangan sampai kita mengenal Allah menggunakan cara kita punya berpikir. Oh, kalau menurut saya benar, itu benar. Kalau menurut ini salah. Nah, kita mulai mengukur kebenaran Allah dengan akal kita, dengan logika kita. Is okay, kita boleh pakai logika, boleh pakai apa yang kita miliki, intelektual boleh. Tapi mengukur kebenaran Allah sangat kecil intelektual kita. Mengukur kehebatan Allah sangat kecil kemampuan cara berpikir kita. Nah, Allah tidak menghendaki hal ini. Jangan mendirikan kebenaran Allah menurut persepsi saya, menurut persepsi Anda. Tapi kita lihat kebenaran ini, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, kalau cuma menggunakan kebenaran kita, akal kita, intelektual kita nggak takluk pada kebenaran Allah. Pernah saya bicara bahwa jangan menganggap intelektualmu di atas segala-galanya. Terkadang kita menganggap kita orang hebat, orang pintar, latar belakang pendidikan, mungkin S1, S2, S3, mungkin S1 di bidang hukum, S2 di bidang ekonomi, dan S3 mungkin juga di pemerintahan dan sebagainya.
Ingat baik-baik, latar belakang pendidikan yang kita miliki bagus, tapi untuk masuk pada kebenaran firman Allah, logikamu tidak lebih hebat dari firman, cara berpikirmu tidak lebih kuat dari kebenaran firman Tuhan. Nah, ingat baik-baik, saya bilang Israel telah melakukan kebenaran mereka sendiri untuk menjumpai Allah dengan memelihara apa? Hari-hari raya, dengan memelihara apa? Hukum Taurat. Tapi yang menjadi penekanan tendensinya, sebenarnya kerinduan Allah, mereka oke dengan perbuatan, tapi lakukan dengan iman. Nah ini, jangan sampai terjadi penyimpangan dalam hidup kita. Dikatakan pada ayat 10, kita lihat-lihat, ya, lihat baik-baik pada bagian ini, kita lihat. Makanya pasal 10, ingat baik dalam kitab Roma, ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ternyata Kristus telah menjadi kegenapan hukum Taurat. Oleh apa? Oleh kematiannya di kayu salib. Nah, inilah yang Tuhan mau. Pendekatan kita kepada Tuhan, merasa orang tidak berdaya, tidak mampu menggunakan fasilitas iman yang Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya oleh pengorbanannya di kayu salib. Memang Israel tidak percaya tentang Mesias, mereka tidak percaya kepada kematiannya. Tapi Paulus telah menyampaikannya berulang-ulang kali. Tapi mereka masih terikat, terlilit dengan hukum lama, tidak mengenal hukum yang baru, hukum kasih karunia, di mana Kristus telah mati untuk seluruh dunia. Nah, Israel terperangkap dengan budaya lama. Hati-hati saudara, jangan sampai kita terperangkap dengan budaya lama, menganggap kita lebih benar, lebih hebat, sampai kita tidak menggunakan iman kita dan merasa kita lebih pintar, membangun kebenaran menurut intelektual saya, intelektual saudara. Jangan sampai kita membangun kebenaran menurut persepsi saudara atau menurut persepsi saya. Jangan gereja seperti itu. Gereja harus membangun kebenaran pada pola dasarnya adalah firman Allah dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, referensi yang lain kita lihat dalam Ibrani 11 ayat 6, apa ungkapan firman. Referensi kita lihat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, imanlah yang membuat kita berkenan kepada Allah. Haleluya. Kalau melakukan sesuatu, lakukan dengan iman. Sebab tanpa dengan iman Anda lakukan sesuatu untuk pelayanan, itu berdosa di hadapan Tuhan. Sama saja membangun kebenaran sendiri, logika kita sendiri. Nah, ini tendensinya Alkitab. Bukan berarti Tuhan menentang perbuatan. Perbuatan is okay. Tapi pada prinsipnya dasar yang paling kuat adalah iman itu sendiri, yang merupakan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gereja, kita orang percaya, untuk mengerti dan memahami apa kehendaknya. Kita juga referensi Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, haleluya. Ternyata perbuatan-perbuatan kita orang percaya dijawab oleh Yakobus 2:18. Kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan kita, itu bukan produk dari iman. Sebab memang ada tertulis, iman tanpa perbuatan mati. Nah, tapi jangan kita lebih menekankan perbuatan daripada iman. Ya, seolah-olah berbuat baik ada selamat. Tidak seperti itu. Nah, dengan iman Anda melakukan perbuatan itu yang pas, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Iman tanpa perbuatan mati. Nah ini, jadi perbuatan adalah produk dari iman. Pastikan hidup Anda hari ini melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan di mana-mana saja. Apakah engkau melakukan pelayanan personal evangelism atau hot evangelism, atau Anda menginjil di lapangan-lapangan terbuka, atau juga lewat live streaming seperti ini, atau juga Anda memberi firman di Instagram, juga di WA, di medchat dan sebagainya, lewat juga radio dan televisi atau audiovisual yang lain. Ingat baik-baik, lakukan semua dengan iman. Kita percaya, sebab ternyata menjadi penekanan Yakobus 18 bahwa perbuatan itu lahir oleh karena iman. Jadi melakukan perbuatan-perbuatan itu dengan iman. Jadi iman itu ujung-ujungnya
adalah action. Jadi iman tanpa perbuatan sia-sia. Nah, saya mau katakan kepada kita, jangan jadi orang percaya yang hanya sekedar saja beribadah kepada Tuhan. Yang penting aku sudah beribadah, yang penting aku sudah ke gereja setiap hari Minggu, mungkin hari-hari tertentu. Ya, Anda mungkin bilang, Pak Pendeta, aku kan sudah beri persembahan. Pak Pendeta, aku kan sudah memberikan yang terbaik dari hasil pekerjaanku, sudah beri persepuluhan, korban datangan, korban sukarela, korban apa saja yang Anda bisa beri. Tapi kalau Anda tidak melakukan dengan iman, itu semua kosong. Nah, lakukan segala sesuatu dengan iman. Jadi dasar yang kuat untuk mengenal Allah, untuk mengenal Dia, lakukan dengan iman, dengan belajar firman Tuhan. Nah, dengan belajar firman Tuhan, lakukan dengan iman, itu luar biasa. Sebab informasi-informasi kebenaran kita dapat dari Tuhan lewat inspirasi baru yang dituangkan dalam Alkitab. Dan kita percaya dari Kejadian sampai Wahyu, ini baru setiap saat, perkataannya baru setiap saat. Sebab dengan perkataan firman yang kita baca, kita selidiki, kita terus setiap saat, kita merenungkannya, itu akan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Nah, saya katakan kepada kita hari ini, ya, dalam program acara Inspirasi Hidup, dimanapun sahabat FB berada, saya katakan kepada kita, mari kita mengenal Dia dengan benar, dengan belajar firman, beriman kepada Tuhan, dan kita melakukan sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tindakan iman adalah perbuatan. Nah, kalau kita punya tindakan iman adalah perbuatan, itu luar biasa. Berarti kita pergi dengan iman, kita pergi dengan kasih. Untuk apa? Untuk kepentingan banyak orang, untuk kepentingan seluruh umat, untuk kepentingan publik, di mana Tuhan membangun kerajaannya, keinginannya, kemauannya dalam kehidupan orang percaya. Kita mesti tahu, kita mesti sadar bahwa orang percaya adalah sarana dari Tuhan, metode dari Allah untuk menyampaikan isi hatinya bagi orang-orang yang rindu dipulihkan, bagi orang-orang yang rindu hidup dalam pertobatan, bagi orang-orang yang rindu masuk dalam program keselamatan yang Tuhan siapkan untuk saya, untuk saudara. Makanya kita harus mengenal Dia dengan benar, dengan membaca Alkitab setiap saat, sehingga imanmu akan terus bertumbuh, imanmu akan terus berkembang, dan plus dengan perbuatan, tindakan yang kita lakukan. Karena iman harus pergi dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, yang konkret, kemanapun Anda pergi dan berada. Dan saya mau katakan kepada kita, iman yang kita lakukan dalam bentuk perbuatan, itu sudah pasti akan menyentuh tugas-tugas sosial dimanapun Anda pergi. Dan Tuhan merindukan supaya gereja melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Ya, gereja mampu menampilkan cahaya itu, gereja mampu menampilkan terang itu. Dan biarlah perbuatan terangmu dinikmati oleh banyak orang. Karena untuk itu engkau dipanggil melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan kepadanya. Pastikan hidup Anda melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan iman plus dengan perbuatan untuk kemuliaan pertama Tuhan bersama Yesus. Lakukan perkara besar, gagah perkasa. Nantikan saya juga dalam program yang sama, Inspirasi Hidup, ya. Hari ini diberkati, besok diberkati, seterusnya diberkati. Haleluya. Bapak di surga, terima kasih banyak buat hari ini Engkau berikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengenal Engkau dengan benar. Dan biar umat-umat-Mu, anak-anak-Mu dapat mengenal Engkau dengan benar. Iman pergi dengan perbuatan, iman pergi dengan kasih, iman pergi dengan segala hal-hal yang baik yang Tuhan rindukan, supaya ada kepada kami gereja dan orang-orang percaya semakin diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami. Haleluya. Amin.